Oke, hari ini saya nggak pakai PowerPoint ya. Saya hanya pakai buku dan papan tulis. Referensi yang saya gunakan karena saya nanti pakai YouTube, jadi kalau nggak nulis referensinya nanti dibilang plagiat. Agus Widarjono, 2005, Ekonometrika, edisi. Oke, referensi yang kita gunakan saat ini, ya Allah. Oke. Pada bagian ini, kalau kemarin kita udah bicara tentang apa sih ekonometrika, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan utama dalam ekonometrika, yaitu regresi. Saya nggak akan bicara regresi artinya apa, nggak. Kejelasnya gimana, nggak usah ya. Kalian bisa baca sendiri, tapi pada harafiahnya regresi ini mengarah kepada sesuatu yang bergerak bersama. Jadi kalau kita ngomong regresi, maka pasti ada sebuah variabel akan bergerak bersama variabel yang lain. Mas, tutupin dong pintunya. Pasti ada sebuah variabel yang menjadi penggerak dan ada variabel yang digerakkan. Maka kita akan mengenal bahwa ada variabel X dan variabel Y. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa X sama Y, kenapa nggak huruf yang lain? Tidak masalah sebetulnya mau kalian ganti huruf apapun. Tetapi konsensus yang digunakan dalam merepresentasikan persamaan regresi adalah X dan Y. Iklan lewat ya, maaf saya di rumah soalnya. Oke, nah. Maka, ekonometrika akan selalu bicara bagaimana pengaruh antara X dan Y ini. Anda akan nanti mungkin akan rancu antara pengaruh dan kausalitas. Ini konsepnya mirip banget. Cuman kalau pengaruh, maka akan ada dampak dari variabel yang menjadi variabel penggeraknya terhadap variabel yang digerakkan. Ada sisi dampak. Tapi kalau kausalitas ya sama dengan hubungan. Kausalitas itu menggambarkan bahwa sebuah variabel akan punya hubungan kausal dengan variabel yang lain. Ada lagi terminologi namanya korelasi. Ya, jadi hati-hati, kita akan sering banget mencampurkan antara pengaruh, causality atau kausalitas dan korelasi. Mereka sangat mirip, sangat berbeda, tetapi tipis bedanya. Ya, saya ulang, kalau korelasi kalian sudah dapat dari statistik 2 ya. Korelasi itu hubungan. Hubungan aja. Jadi misalnya ada variabel berhubungan dengan variabel lainnya, mereka tuh punya hubungan. Nah, hubungannya ini nanti akan diduga apakah dia akan punya hubungan yang kuat atau hubungan yang lemah. Nah, itu korelasi. Kalau causality, maka ada variabel yang menjadi penyebab variabel yang lain. Hubungan juga, tapi dia lebih sebagai penyebab. Nah, kalau causality ini nanti kita akan bicara dia betul-betul menjadi kausal atau tidak. Nah, kalau pengaruh, maka variabel tertentu akan menjadi penggerak, akan menjadi regresor variabel yang lain. Kita akan bicara elastisitas, kita akan bicara dampak di sisi pengaruh. Nah, pengaruh ini yang nanti akan kita olah dengan yang namanya regresi. Oke, aduh, ini nggak bisa ngiris langsung sakit ya di manual. Oke, nah maka kita akan bicara dulu sebetulnya regresi itu apa sih? Apa sih yang bisa dilakukan oleh regresi dan kenapa kok dia ini yang digunakan? Kita akan mengenal di sini ada regresi.
populasi, regresi sampel, kemudian kita akan mengenal metode regresinya, dan kita akan bicara bagaimana asumsinya. Nah, first of all, yang paling harus kalian ingat, kalau kita bicara regresi, maka kita akan bicara estimasi. Nah, tentu kalau kita bicara estimasi, kita akan bicara tentang yang namanya data. Ya, ingat kemarin data ada 3, ada yang namanya cross section, ada yang namanya time series, ada yang namanya data panel. Nah, minggu depan kita akan mulai masuk ke data, ya. Nah, sebelum melakukan regresi, yang kalian pahami dulu adalah datanya apa? Kita punya data apa? Maka tentu kalau udah punya data, kita akan punya apa nih, kasusnya apa? Problemnya apa? Oke, saya ambil contoh dulu, misalnya kita punya hubungan yang paling umum adalah hubungan konsumsi dan pendapatan. Oke, mungkin saya pun juga sudah menyinggung ini ya kemarin. Oke, saya mau tanya dulu dari yang hadir di sini. Siapa ya? Hanida? Ada nama Hanida? Iya, Bu. Iya. Mbak, Iya. coba dijelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, Mbak. Kira-kira gimana? Konsumsi dan pendapatan. Hubungan dua variabel itu menurutmu gimana, Mbak? Gimana ya, Bu? Baik-baik aja, nggak berantem. Gimana? Kalau nanya hubungan tuh berarti kan ada satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya semakin tinggi ini, semakin rendah ini, kayak gitu. Coba gimana? Kalau semakin pendapatannya tinggi tuh kayaknya konsumsinya juga ikut tinggi, Bu. Oke, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi, gitu? Iya. Ya, oke. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, Bu. Oke, jadi kita tahu bahwa semakin tinggi pendapatan Y, kalau ini Y bukan karena Y variabel ya, karena pendapatan itu lambangnya Y, maka akan meningkatkan konsumsi. Ya kan? Nah, apakah hal ini berlaku umum? Apakah setiap seseorang memiliki kenaikan pendapatan, dia akan menaikkan konsumsinya? Coba, apakah ketika setiap orang menaikkan pendapatan, dia akan meningkatkan konsumsinya? Siapa ya? Syafila Roza. Bu. Ya. Gimana, Mbak? Apakah setiap kenaikan pendapatan yang dialami seseorang akan serta-merta langsung meningkatkan konsumsinya? Kalau menurut saya iya, karena pendapatan dan konsumsi itu punya hubungan positif. Jadi kalau satunya naik, yang lainnya naik, gitu, Bu. Oke, ya. Makasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Oke. Erika, mungkin ada jawaban lain? Kalau menurut aku enggak, Bu, soalnya selain konsumsi kan kalau misalkan di apa ya, Bu, kalau yang di persamaan di buku kan itu ada berdasarkan selera. Nah, kalau menurutku kalau pendapatannya naik bisa jadi bukan cuma konsumsi yang naik, bisa juga saving yang naik, Bu. Oke. Atau sektor lainnya. Ya. Oke, makasih Erika. Nah, oke, ada dua jawaban di sini. Secara teori, kita tahu bahwa ketika seseorang punya pendapatan tertentu, maka
dia akan punya konsumsi tertentu, gitu kan? Maka ketika ada kenaikan pendapatan, tentunya dia akan menaikkan konsumsi. Hubungannya linear. Betul? Betul. Nah, tapi itu adalah di sisi fungsi utamanya, atau maksudnya dia secara umum, secara populasi, atau secara teori. Kita akan punya per kasusnya, case by case. Contohnya apa? Tadi kata Erika bahwa tidak serta-merta ketika orang ada kenaikan konsumsi, pendapatan, dia akan meningkatkan konsumsi. Bisa saja dia akan melakukan saving. Dia akan ada variabel lain. Dia akan, misalnya dia pengen naik haji, berarti, oh nanti kalau saya gajinya naik, 50.000 misalnya, maka 50.000-nya itu akan saya gunakan untuk saving. Nah, ada perbedaan di kasus per kasus. Nah, ini kita namakan dengan sampel. Oke. Saya nanti akan memberikan tugas terkait Anda memahami teori dan menurunkan kepada fungsi ekonometrika. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi bahwa ketika kita menggunakan sebuah teori tertentu, teori yang sudah sangat umum, maka kita tidak bisa serta-merta langsung menjudge, oh berarti hubungannya pasti seperti itu. Enggak, belum tentu. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan mungkin hubungannya enggak selalu positif, bisa aja dia negatif. Kok bisa, Bu? Nah, coba kita lihat pada kasus-kasus misalnya orang yang sudah sangat kaya banget. Orang yang sudah tidak menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi bahan pokok. Maka konsumsi yang di sini, konsumsi rumah tangga yang di sini, dia akan tetap. Tapi yang akan tinggi adalah leisure-nya atau konsumsi yang barang inferiornya, yang barang mewahnya. Nah, seperti itu. Nah, saya hapus dulu. Ini soalnya ngapusnya nggak bisa langsung satu halaman. Jadi saya harus satu-satu ngapusnya. Oke, nah ketika kita sudah menetapkan, teori yang saya gunakan adalah teori konsumsi, bahwa Y sama dengan fungsi dari konsumsi, maka pendapatan adalah alfa 0 plus beta 1C. Nah, alfa 0 beta 1 plus C, kalau kita lakukan sebuah perhitungan regresi, maka yang akan kita cari adalah si beta satunya, si koefisien parameternya. Maka, karena ini kita tahu kalau ini adalah bentuk fungsi linear, maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini pendapatan. Ini konsumsi. Gimana arahnya? Gini atau gini? Ini ya. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi konsumsinya. Nah, garis ini adalah kita sebut sebagai garis regresi. Garis yang merepresentasikan hubungan antara variabel konsumsi dan variabel pendapatan dalam hubungan linear. Artinya, semakin tinggi konsumsi, maka semakin tinggi pula pendapatan seseorang. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, maka ketika kita melakukan sebuah estimasi regresi, kita akan selalu mengarah dulu ke populasinya, ke kondisi umumnya, ke kondisi konvergensinya, kondisi yang ingin kita capai,
bahwa konsumsi itu akan mempengaruhi pendapatan secara agregat kalau kita bicara dalam level makroekonomik. Nah, dalam ekonomi mungkin nggak kita melakukan regresi populasi? Oke, siapa ya? Mbak Hida, Komtingka 2. Mana Mbak Hida? Oh, nggak ada. Furkon? Gimana, Bu? Ya. Ulangi, Bu, pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Menurut Furkon, mungkin nggak dalam kenyataan kita melakukan regresi populasi? Ya, tidak mungkin, Bu. Kenapa? Karena harus dengan sampel dulu. Oke. Ya, makasih Mas Furkon. Betul, kita tidak bisa melakukan regresi populasi, tapi bukan itu alasannya. Coba. Ya, iya sih, tapi kurang pas sedikit. Mbak Ami? Amiru? Ya, Bu. Ya, Mbak. Menurut Ami, jawaban Furkon benar nggak? Mungkin nggak kita regresi populasi, Mi? Regresi populasi digunakan buat ini apa nyata gitu ya, Bu, maksudnya. Ya. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kemungkinan bisa tapi enggak. Kemungkinan bisa tapi enggak. Ya atau tidak? Bisa enggak? Secara ekonomi ya, Enggak, Bu. ekonomi ya, kita mungkin nggak melakukan regresi populasi. Ya, tidak? Tidak. Tidak. Why? Kenapa? Karena regresi populasi cuman bisa diestimasi pakai data sampel. Iya, bra. Oke, bukan itu ya alasannya ya. Oke, Ya. Coba lagi satu lagi. Siapa nih yang kelihatan di depan mataku adalah Edo sama Saputra. Lah, ya Bu. Kenapa Do? Kira-kira kalau kita Apa tidak ya? bisa melakukan regresi populasi? Kenapa ya Bu? Kenapa ya? Kalau mungkin apa? Kalau regresi populasi pakai itu cuma bisa pakai apa? Data cross section itu antar ruang itu, jadinya kayaknya nggak bisa. Menurut saya itu Bu. Iya. Usaha yang cukup bagus tuh. Oke, makasih Do. Nah, terakhir mungkin Ya, sama. berani menjawab kira-kira kenapa? Saya nggak nyokot ya guys, tenang aja. Oke, menjawab kira-kira kenapa kok kita tidak bisa melakukan regresi populasi? Ya, tiba-tiba sunyi. Iya, klik. Aku pasang lagu jangkrik. Kayaknya. Nggak ada. Oke. Coba Anda bayangkan. Yang namanya sebuah populasi, artinya apa? Keseluruhan total dari apa yang ingin kita amati. Kalau kita bicara populasinya adalah penduduk Indonesia. Secara harafiah, yang namanya penduduk, apakah cuma Indonesia saja? Enggak. Kalau bicara tentang manusia, maka refernya kemana? Dunia. Mungkin enggak kita mengambil data seluruh dunia? Enggak. Kapan mau kelar skripsimu? 20 tahun baru kelar ntar ya. Nah, intinya apa? Data populasi itu tidak mungkin kita dapatkan secara nyata. Bahkan BPS pun melakukan sensus, itu bukan benar-benar sensus. Dia survei. Data tenaga kerja, data PDRB, semua itu adalah survei, bukan
sensus. Sensus yang dilakukan itu hanya sensus penduduk. Itu pun berapa? 10 tahun sekali. Kenapa? Sangat tinggi biayanya. Udah gitu kalau di Indonesia, kita nggak bisa ngitung dengan yakin betul orang itu nggak kehitung 2 kali, ya kan? Bisa aja orang punya KTP 2, orang malah nggak kehitung, itu gampang banget kalau di Indonesia. Apalagi di negara yang lain. Kalau kita bicara dengan variabel GDP, kita bilang populasinya apa Indonesia? Saya tanya balik, apakah yang punya populasi, apakah yang punya data GDP cuman Indonesia? Enggak. Semua negara di dunia punya GDP, kecuali kamu tinggal di Mars. Mars nggak ngitung GDP. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita bicara populasi, maka secara ekonomi itu nggak bisa kehitung. Tidak bisa kita tahu dengan nyata berapa sih populasinya. Saya ngambil Bu dari tahun 45 sampai tahun 2020, udah panjang Bu pengamatannya. Datanya apa? GDP misalnya. Ya saya tanya balik lagi lah, emang yang ngitung GDP Indonesia tok tahun 45, emang Amerika nggak ngitung GDP? Amerika udah ada GDP tahun 20-an loh. Kita masih pakai kemben, pakai si bawa bambu runcing, mereka udah ada teori ekonomi, ada mesinnya tahun berapa. Ya, jadi pada intinya, populasi atau kondisi nyata itu tidak bisa kita yakini keadaannya. Nah, maka teori yang kita gunakan, konsumsi mempengaruhi pendapatan, ini adalah kondisi agregat. Maksudnya kondisi secara populasi, tapi kita tidak akan bisa mengetahui kondisinya per kasus. Nah, itulah yang dinamakan dengan estimasi. Yang kita lakukan adalah mengestimasi apakah sampel yang kita ambil sesuai dengan teori atau tidak. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh ekonometrika. Ya, paham ya? Jadi di awal, teori akan mendasari semua pekerjaan yang akan kita lakukan. Kita tahu basic teorinya apa? Oh, kita tahu kalau yang namanya peningkatan GDP akan menurunkan pengangguran, betul? Berlaku nggak untuk Indonesia? Enggak. Nyatanya, peningkatan GDP Indonesia itu malah meningkatkan pengangguran, bukannya malah turun, malah naik. Kenapa? Karena kita punya masalah sosial yang sejuta hal, istilahnya seperti itu. Nah, teori ini berlaku umum, tapi teori inilah yang akan kita estimasi dengan sampel kita. Apakah yang kita duga, gitu, apakah yang kita hipotesiskan ada masalah di sini, apakah yang kita buat hipotesisnya, yaitu sampel tadi, apakah betul sesuai dengan teori atau tidak. Nah, regresi populasi akan membuat sebuah garis regresi populasi yang ini akan kita dekati. Yang kita lakukan adalah regresi sampel. Regresi sampel kita yang dilambangkan dengan Y topi atau Y hat sama X topi atau X hat. Kalau di sini saya pakai konsumsi ya. Ini. Nah, Y adalah data aktual, Y aksen adalah estimasi. C konsumsi adalah data aktual, C topi adalah data estimasi. Yang kita punya adalah data estimasinya, kita nggak punya data populasinya kan? Nah, maka garis regresi sampel kita itu akan gimana? Akan berada di sekitar garis regresi populasi. Nah, di sini tentu garisnya bisa macam-macam. Bisa aja dia arahnya seperti ini. Regresi sampel datanya Erika.
Regresi sampel data yang diambil sama Furqon bisa aja sejajar. Regresi sampel data yang diambil sama Edo mungkin kebalikannya. Nah, yang kita cari dalam ekonometrika adalah garis regresi sampel yang paling mendekati dengan garis regresi populasinya. Oke, sampai sini bisa dipahami enggak? Silakan aku ada mau ditanyakan. Saya tak ngapus ini dulu. Kenapa nggak bisa? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, mungkin untuk detail penjelasan silakan dibaca di buku. Saya akan menjelaskan harafiahnya, bagaimana Anda memahami itu. Nanti kalau ada waktu akan coba kita baca bareng-bareng. Saya kalau di kelas sama kakak tingkat kalian, metode saya juga kayak gini, baca buku. Karena kalau saya membiarkan Anda membaca materi itu, bubar. Kenapa apa ya? Cuman begitulah adanya ekonometrika. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kalau Anda lihat di halaman 18 sekarang. Perhatikan halaman 18. Iya. Nggak ngantuk ya? Bawa. Oke? Maklum ya, di rumah ya. Di rumah itu dua posisi ya. Membantu rumah tangga sama kerja. Oke, silakan dibuka halaman 18. Ya, Anda lihat di situ, kita punya sebuah grafik regresi. Baledi. Kita punya sebuah, oke, udah. Kita punya sebuah garis, bisa sehalus mungkin. Tuh, nah, oke, nah, ingat. Regresi populasi itu kita tidak pernah tahu bentuknya. Kita tidak pernah tahu bentuk regresi populasi. Ya, kita anggap saja, asumsikan ini bentuk regresi populasi. Nah, notasi untuk populasi adalah Y sama dengan beta 0, kalau di situ ditambah beta 1 X. Ya, XI di situ, ada XI kan? Lihat grafiknya ya guys. XI itu menandakan bahwa datanya adalah data cross section. Jadi subscript I pada sebuah variabel. Itu yang ketinggalan, saya lagi membuka halaman 18, gambar 2.2. Itu kalau digambar, sorry. Itu kalau di halaman 18, itu gambar regresi populasinya itu yang kalian Y, I itu loh, yang ke sini. Kalau digambar, kalau di buku itu yang ke sini. Nah, aku samakan buku aja dengan nggak bingung. Hapus dulu. Oke, kalau di buku itu garis regresi populasinya adalah ini. Y sama dengan YI sama dengan beta 0 plus beta 2 XI. Ya. Nah, subscript I di sini ini menunjukkan bahwa dia adalah datanya cross section. Kalau subscriptnya T, maka dia time series. Kalau subscriptnya IT, maka dia panel. Kalau Anda lihat di jurnal subscriptnya IJ, ada lagi, itu namanya spasial. Nah, jadi Anda udah tahu, I berarti data yang digunakan adalah data cross section. OT berarti datanya data panel. Nah, time series.
Nah, kalau dia regresi populasi, maka penulisannya seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 2 XI. Ingat, kita tidak tahu data populasi. Maka yang kita tahu adalah bagaimana kita mengestimasi si regresi populasi tersebut. Beta 1, sorry. Ya. Jadi kenapa kok di depannya itu ada E, Bu? E itu membacanya adalah estimasi. Kenapa kok estimasi? Karena kita tidak punya data populasi. Yang nanti kita lakukan adalah data sampel. Ya. Jadi di garis itu E kurang buka Y, I kurang tutup sama dengan beta 0 plus beta 1x1. Membacanya adalah estimasi Y terhadap X. Sorry, lepas. Nah, karena yang kita punya adalah data sampel, maka kita akan tadi mengestimasi si Y ini kan. Maka kita akan menuliskannya dengan Y hat I sama dengan beta 0 plus beta 1 hat X I. Kenapa kok hat? Hat ini adalah estimasi. Estimasi dari apa? Estimasi dari populasi menggunakan data sampel. Maka kita menuliskannya dengan Y hat. Nah, ketika ini kita regres, kalau saya bicara datanya diregres, berarti datanya dihitung dengan cara regresi. Kalau kemarin Anda di statistik 2, Anda sempat ngitung manual, coba dibuka halaman 28. Coba dibuka halaman 28. Ya. Nah, 28 itu adalah cara manual untuk ngitung regresi. Ini harusnya udah di statistik 2. Ya kan? Ya. Nah, datanya diregres. Nah, berarti apa? Data sampel kita lakukan perhitungan regresi. Maka kita akan mendapatkan sebuah garis estimasi sampel. Kalau di buku, dia gambarnya kayak gini. Nah, inilah si Y hat I sama dengan beta 0 plus beta 1 hat X I. Oke, nah, yang akan kita ambil sebagai hasil regresi adalah si sampelnya. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai regresi sampel yang kita lakukan, yang kita ambil sebagai kesimpulan itu jauh. Nah, lihat jaraknya. Ini jarak. Ya. Nah, ini jarak. Di situ dilambangkan dengan E, I. Di atasnya ya. Di atasnya itu ada keterangan halaman 18. Saya bacakan ya. Perbedaan antara, ketemu nggak? Perbedaan antara garis regresi populasi dan sampel dapat dilihat pada gambar 2.2. Ya. Lanjut, untuk observasi IXI, nilai Y aktualnya adalah Y besar, YI. Berarti nilai aktual sama dengan nilai populasi, which is kita nggak pernah tahu data populasinya itu kayak apa, kita nggak tahu. Oke. Sedangkan nilai harapan regresi populasi adalah estimasi terhadap YI. E kurung buka YI. Nah, perbedaan antara YI dengan EY
adalah gangguan EI. Gangguan sama dengan error. Iya. EI sama dengan gangguan atau error. Sedangkan nilai prediksi dari regresi sampel adalah Y-topi. Dan perbedaan antara YI dengan Y-topi I adalah residua. Oke. Pada observasi I tersebut, nilai prediksi regresi sampel terlalu tinggi. Berarti ini, dia terlalu tinggi. Yang garis ini. Karena di atasnya si regresi populasinya. Makanya disebut dengan overestimate. Nah, yang bawahnya ini terlalu rendah. Maka disebut dengan underestimate. Maka yang kita lakukan adalah mencari garis regresi sampel yang sedekat mungkin dengan garis regresi populasinya. Ini yang kita cari. Yang kita cari adalah garis ini. Bagaimana regresi yang kita lakukan? Estimasi yang kita lakukan akan sangat mendekati dengan kenyataan. Coba bandingkan selisih ini dengan selisih ini. Gede mana? Gede yang bawah kan? Semakin tinggi selisihnya, maka semakin bias. Semakin tidak mendekati kenyataan. Ya, efeknya gini, misalnya, kita menduga bahwa GDP dengan pengangguran, pengangguran, ini hubungannya kan negatif. Harusnya kan negatif. Nah, harusnya negatif, berarti kan gambarnya kayak gini. Kasih warna apa ya? Pink deh. Ya, berarti kita sudah membayangkan, oh, namanya GDP hubungan dengan pengangguran, dia negatif. Berarti bentuknya, bentuk garisnya nanti akan miring ke bawah. Tetapi ketika kita mendapatkan hasil sampel, ini, pengangguran, yang kita dapatkan nanti malah positif. Jebret. Jauh nggak kira-kira dari populasinya? Jauh. Nah, itu yang kita lakukan di regresi. Bagaimana kita mencari sebuah persamaan regresi yang sangat mendekati dengan kesamaan populasinya. Persamaan yang punya nilai selisih yang paling kecil, punya nilai selisih EI paling kecil, atau mendekati 0. Nah, maka metode regresi yang mengasumsikan bahwa selisih-selisih di sini itu mendekati 0 dinamakan dengan OLS. Bawahnya ya. 2.2, metode kuadrat terkecil yaitu ordinary least square. Adalah metode yang mengasumsikan, lihat halaman 19, paragraf ketiga. Saya nggak akan bicara rumus ya. Kalau di kelas tak bahas satu-satu per rumus. Di sini nggak usah, mabuk kalian. Saya langsung ke paragraf 3. Berdasarkan persamaan 2.11. Coba dicari. Ya, saya bacakan ya. Berdasarkan persamaan 2.11 tersebut, jika nilai residual ingat lambangnya E hat
Ya, head pakai topi. Residual. Kalau error nggak pakai topi. Jadi kalau ada temannya lagi error, kamu kok error? Iya, nggak pakai topi gitu ini ya. Oke, balik. Tak ulang. Oke, berdasarkan persamaan 2.1 tersebut, jika nilai residual adalah kecil, maka perbedaan antara aktual dan prediksi adalah kecil. Artinya, jika kita ingin mendapatkan garis regresi yang baik, maka residualnya harus sekecil mungkin. Oke, misalkan kita mempunyai 6 data sampel jumlah permintaan barang Y dan harganya X. Nah, lihat gambar 2.3. Ya, sebuah regresi sampel akan bisa berbeda-beda bentuk garis regresinya tergantung dengan sampel yang kita ambil. Erika, misalnya ngambil sampel di Jakarta, akan sangat beda dengan Aileen ngambil sampel di Magelang. Akan sangat beda dengan Mahesa yang ngambil sampel di Temanggung misalnya. Ya, apakah itu salah? Enggak, karena memang sampelnya beda-beda. Bagaimana kita tahu itu salah atau betul? Kita cari residual yang paling kecil. Oke, nah, maka selanjutnya kita akan PR-nya adalah bagaimana kita mencari residual yang paling kecil tadi. Oke, halaman 20. Balik. Nah, hapus dulu. Besok tak pakai whiteboard yang lain deh, yang sekali klik langsung hapus semua. Sama ya. Oke, sambil saya busuk ini, ada pertanyaan? Silakan, yang belum jelas ditanyakan. Bu, buku halaman ini maksudnya apa? Tanyakan. Bu, ada PR enggak? Enggak. Ada. Enggak. Saya kan enteng. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Oke, saya lanjut ke now. Ya, Mbak Novira ya, silakan. Ya, Bu. Apa? Izin bertanya, Bu, yang kan itu setelah mengestimasi Y1 itu menjadi Y1 head sama dengan beta nolnya itu jadi head enggak, Bu? Oke, good. Itu kalau di buku soalnya ada topinya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Oke, ada lagi mau tanya? Belum? Oke. Ya, Mbak, ada head-nya. Yo, kelewatan. Ya, makasih Mbak Novira. Sama-sama, Bu. Ya, ada head-nya ya. Kelewatan tadi. Udah, itu toh. Yang lain? Belum? Oke. Baik, saya lanjutkan kalau belum ya. Kita ke halaman 20, maka sekali lagi kita akan menguploadkan sebuah hubungan dua variabel Y dan X. Nah, kita punya data nih, kita anggapan kita punya data. Ini datanya kita pencarkan atau kita scatter-plotkan. Nah, kemudian kita lakukan analisis regresi. Kita dapat garis kayak gini. Ya. Nah, kalau di buku ini sudah masuk ke regresi sampel ya. Jadi kita punya data sampel, kemudian ini data 1. Nah, maka garis regresi yang terjadi di sini
adalah garis yang dibuat dari titik-titik data. Ini data, maka masing-masing data dia akan punya selisih dengan garis regresinya. Maka ini EI1, EI2, EI3, EIN. Aduh, tak tulisnya EIN. Nah, itu seperti yang ada di buku halaman 20, gambar 2.4. Itu bagaimana sih rasionalitas metode OLS. Nah, EI1, Anda lihat, dia positif. EI2, di bawah kan negatif. Ini negatif, ini positif, gitu. Dengan teman-teman yang lain, nah itu ada sampai E4, E6, E5, dan seterusnya. Kalau ini dijumlahkan secara langsung, dia kan akan saling mematikan kan? Yang positif akan dimakan sama negatif, begitu juga sebaliknya. Nah, supaya ini tidak saling mematikan, maka ini dikuadratkan. Oke, lihat paragraf ketiga. Baca. Kita bisa menghindari permasalahan kemungkinan terjadinya jumlah nilai residual EI sebesar 0. Gitu. Kenapa kok 0? Karena kalau langsung dijumlah tambahkan, dia bisa 0. Karena ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dengan memberikan timbangan dengan masing-masing residual EI, caranya dengan mengkuadratkan masing-masing residual EI. Nah, maka kalimat paling akhir dalam paragraf itu, metode mencari nilai residual sekecil mungkin dengan menjumlahkan kuadrat residual ini disebut dengan metode kuadrat terkecil atau OLS. Nah, itu metode regresi yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Kita masih akan main di regresi paling basic, yaitu OLS. Nah, kenapa kok paling basic? Karena ada yang lebih advance. Kalau Anda buka halaman terakhir di bagian bab 2 ini, Anda akan menemukan temannya OLS. Jadi OLS itu punya teman, satu OLS. Kemudian ada namanya maximum likelihood. Ada yang namanya method of moment. Ya. Karena perhitungan OLS mengkuadratkan residual-residual di sini, maka OLS ini hanya untuk model regresi linier saja. Kalau non-linear itu berarti yang misal persamaan regresinya nanti hubungan antara Y dan X itu bentuknya bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Ya. Nah, ini non-linear, ini kuadrat. Ini non-linear. Nah, kalau bentuk hubungan antar variabelnya bukan linear, maka kita akan menggunakan yang kita akan menggunakan temannya OLS. Oke, jadi yang kita gunakan nanti selama 1 semester ini masih yang model linear. Oke, maka ada yang mau tanya dulu sampai sini? Jangan mabuk dulu ya guys, masih panjang perjalanan ini ya. Ayo kuat, belum apa-apa ini, kuat ya.
Ada pertanyaan? Tarik nafas dulu. Ya, tadi belum nafas, Bu. Silakan yang mau tanya. Dua. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, bagian selanjutnya itu adalah standar error dari OLS. Saya nggak akan terlalu banyak ke situ. Nanti sama software aja. Kemudian saya langsung ke asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Oke, ini kita belum bicara ya. Oke. Nah, 2.4 itu asumsi. Jadi gini, rasionalitasnya gini. Kita mengasumsikan bahwa GDP hanya dipengaruhi oleh pengangguran. Mungkin nggak bahwa sebuah variabel hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja? Mungkin nggak? Nggak ada. Di ekonomi itu namanya variabel X, nggak mungkin 1, 1000 ya. Nah, tetapi memasukkan banyak variabel ke dalam model belum tentu merupakan hal yang baik. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami ketika kita ingin memasukkan berapa sih variabel yang mau kita masukkan ke dalam model. Mau 2, mau 3, mau 4, atau mau berapa, itu ada asumsinya. Nah, apa yang harus dilihat? Asumsi-asumsi metodenya. 2.4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu anak ekonomi pembangunan wajib hafal. Wajib. Oke. Mau bahas kok nggak tegel. Mau tak bedah satu-satu kok aku nggak tega. Aduh. Oke. Pelan-pelan ya. Asumsi 1 yang kalau Anda lihat persamaan 2.2.1, maka dia sudah menuliskan si E di belakang kan ya. Nah, kok dari tadi Bu Retno belum menuliskan E, kok ini tahu-tahu udah menuliskan E. Jadi gini, kalau kita sudah bicara tentang kenyataan data, kita sudah melakukan sesuatu, maka E di belakang tadi adalah sesuatu yang menjaga si model utama kita. Ingat, E di regresi populasi artinya error. E di regresi sampel, karena dia pakai topi, artinya adalah residual. Ya, artinya apa? E itu ya selisih antara nyata dengan estimasi. Jadi, semua hal di luar garis ini ada, itu diwakili oleh keberadaan si E tadi. Ini garis yang kita buat, set, sampai sini. Nah, di luar garis itu diwakili dengan keberadaan si E. Selain itu, E menggambarkan sifat yang kemarin stokastik. Bahwa stokastik adalah random atau acak. Maksudnya apa? Ketika kita membuat sebuah garis regresi kayak gini, yang saya katakan tadi, garis regresi dari sampelnya Erika, sampelnya Vera, sampelnya Novira, sampelnya Miftah, pasti beda-beda. Kenapa? Karena metode pengambilan sampelnya beda-beda. Nah, itu stokastik. Nah, maka, kalau sudah masuk ke model regresi yang akan kita olah, akan kita hitung, kita selalu akan memunculkan si E.
dari yang akan kita ublek-ublek, apa sih bahasanya Jawa? Yang nanti akan kita bahas sangat dalam adalah si E ini. Kenapa, Bu? Ya, karena E ini akan menjaga supaya garis regresi sampel kita itu mendekati populasi. Yang kita harapkan, kan E-nya kecil kan? E-nya mendekati 0 kan? Kalau E-nya ada angkanya kayak yang sebelumnya gambar tadi, maka kan dia bisa gede banget kan? Nah, itu yang kita nggak mau. E akan selalu kita implikasikan sebagai angka yang sangat kecil yang merepresentasikan selisih yang kecil antara regresi populasi dengan regresi sampel. Oke. Nah, asumsi 1. Asumsi 1 pada OLS adalah hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter. Maka persamaan ini kalau Anda lihat pangkatnya 1. Ya kan? Ini 1, pangkatnya 1, ini 1. Kalau pangkatnya 1 berarti dia linear dalam parameter. Siapa yang linear? Ini loh yang depan. Kalau dia ini ada pangkatnya, maka dia sudah bukan linear. Gimana? Ya nanti hasilnya kayak ini nih. Bentuknya nanti kayak ini. Kayak grafik yang ini. Ya. Asumsi kedua, variabel X adalah variabel yang tidak acak atau tidak random. Jika variabel independennya lebih dari 1 dalam regresi berganda, maka diasumsikan tidak ada hubungan linear antar variabel independen. Nah, yang perlu kalian garis bawahi dari asumsi 2 adalah kalimat kedua. Jika variabel independennya lebih dari 1, maka asumsinya tidak ada hubungan linear antar variabel. Coba dipahami dulu. Aku mau hapus dulu. Nah, jadi yang kita bicarakan dari tadi adalah variabel regresinya hanya ada 1X dan 1Y. Nah, asumsi 2 sangat mensyaratkan bahwa tidak ada hubungan linear antar X. Tidak ada hubungan linear antar X. Y sama dengan zeta 0 plus zeta 1 X1. Ketika ada lebih dari 1, zeta 2, X2, gitu. Nah, antara X1 dan X2 ini tidak boleh berhubungan, tidak boleh punya hubungan linear. Contohnya apa? Contohnya adalah dua variabel ini adalah variabel yang korelasinya tinggi. Nah, asumsi yang kedua kita sebut dengan multikolinearitas. Multikolinearitas, bahwa tidak boleh ada hubungan linear atau korelasi yang sangat tinggi antar variabel X. Yang boleh punya korelasi itu X sama Y, bukan X sama X. Oke, itu akan kita bahas lebih dalam di bab 4. Nanti kalau udah sama ngolah. Nah, asumsi yang ketiga. Nilai harapan expected value atau rata-rata variabel E adalah 0. Coba dibaca pelan-pelan. Ini udah saya ulang kalimatnya berkali-kali dari tadi.
Ya, nggak langsung. Nilai harapan expected value atau rata-rata dari variabel gangguan EI, berarti errornya kan, adalah 0 atau dinyatakan sebagai berikut bahwa estimasi EI terhadap X adalah 0. Maksudnya apa? Ya nilai si E-nya tadi harus mendekati 0. Maksudnya ya tadi itu bahwa sebuah garis regresi populasi, kalau kita estimasi dengan regresi sampel, itu, ini selisihnya expected value dari I harus sama dengan 0. Supaya apa kalau 0? Nah, kalau 0 otomatis kan garis regresi sampelnya ini sangat dekat dengan regresi populasi. Artinya apa? Estimasi kita mendekati kenyataan. Ya, dituliskan dengan notasi bahwa estimasi EI terhadap X sama dengan 0. Ya, asumsi 4. Varian dari variabel gangguan EI adalah homoskedastisitas. Ini jelaskannya, bentar, harus bernafas dulu. Saya hapus dulu. Dibaca pelan-pelan asumsi 4. Varian dari variabel gangguan EI adalah sama atau dapat, kan adalah sama, titik. Bawahnya itu kan rumus. Nggak usah dibaca kalau kalian mabuk. Adalah sama atau homoskedastisitas. Ingat, varian ya, varian. Variasi, bukan nilai asli. Oke, varian dari variabel gangguan EI. Variabel gangguan EI artinya dia error. Berarti ini di populasinya. Karena kalau sampel kan dia E-nya pakai topi kan. Nah, sekarang dia bilang kalau varian dari EI itu homoskedastisitas. Apakah itu homoskedastisitas sekarang? Pada sebuah regresi, ketika ini masih sebuah regresi populasi, gini, I karena pakai cross section. Nah, hubungan antara Y dan X kan digambarkan dengan sebuah garis regresi populasi. Dari mana ini dibentuk? Ini dibentuk dari persebaran data populasi. Ingat, kita mencari selisih yang paling kecil. Ya, jadi yang ini data asli. Ini datanya. Tengah adalah garis regresinya, maka ini adalah P-nya. Oke. Nah, variansi dari selisih itu maksudnya adalah jarak ini, jarak ini, jarak ini, jarak ini, itu variansinya, variannya ini harus homo atau sama. Variannya apa? Selisihnya ini, variannya harus homo. Kalau gitu yang hetero gimana, Bu? Kalau ada yang dia itu jauh banget dari rata-ratanya. Misal, datanya itu di ujung sini.
Nah, kalau kita tarik dari selisihnya, kita akan jauh banget. Nah, ini nggak boleh. Artinya apa? Bahwa sebaran data yang ada di sini, yang kemudian kita tarik garis regresinya, ini harus punya varians yang sama atau masih dalam batas standar deviasi tertentu. Tidak boleh ada yang terlalu melenceng di atas atau terlalu melenceng di bawah. Ini nanti kita namakan dengan outlier. Ini nggak boleh. Contohnya apa? Kalau Anda mengambil data, misalnya data uang saku mahasiswa. Kemudian ini X-nya, kemudian Y-nya misalnya jajan per hari. Gitu. Nanya ke Kusnada, uang sakumu berapa sehari? 100.000. Jajannya berapa? 80.000. Nanya ke Vera, berapa Vera uang sakumu? Habis akhir bulan tinggal 10.000. Makan apa? Enggak, beli obat mah 3.000. Ya, sorry loh Fer, bercanda. Apa Bu sekalian curhat gitu ya? Untung nggak ngekos, bisa kedutan dikit. Oke, nah kalian nanya hal yang sama ke satu angkatan. Macam-macam kan hasilnya. Nah, nanya ke Sultan banget misalnya, Edo misalnya, Edo sehari berapa? 500.000. Jajannya berapa? 10.000, karena Edo pelit. Kalau bisa minta, kenapa ngeluarin duit, gitu kan? Nah, ketika Anda ngambil data seperti ini, kemudian diplotkan dalam regresi, maka akan ada data yang sangat jauh, ini kayak punya Edo, gitu kan? Ada yang masih dalam satu level standar deviasi. Jadi ada persebaran naik, persebaran turun. Yang nggak boleh, ya orang kayak Edo gitu, yang pelit-pelit itu nggak usah, dibuang aja. Paham ya ilustrasinya ya? Nah, data yang terlalu besar dan terlalu kecil, misalnya nanya siapa ya? Jangan deh. Oh, misalnya, nggak usah. Pokoknya intinya, data yang terlalu besar sama terlalu kecil itu tidak boleh dimasukkan ke dalam analisis. Karena apa? Nanti dia akan menimbulkan varian yang heteroskedastisitas. Varian yang tidak sama. Padahal yang dibolehkan adalah masih dalam range atas dan bawah sesuai nilai standar deviasi. Karena kan varian ini kan standar deviasi. Varian itu apa? Kuadratnya kan? Tahu Bu, statistik 2 saya tidur. Enggak, canda. Nah, itu asumsi nomor 4 ya. Jadi nomor 4 itu dengan kata lain, kondisi yang diinginkan adalah kondisi yang homoskedastisitas. Kondisi yang tidak diinginkan, ingat, yang tidak diinginkan adalah heteroskedastisitas. Nyebut aja udah rempong, gimana ngitung? Oke, ini nanti sangat Anda perhatikan ketika nanti Anda skripsi. Kenapa? Data yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, data yang sangat melenceng dari rata-rata, itu jangan dipakai. Nanti asumsinya akan kelanggar. Karena regresi nggak mau ada yang heteroskedastisitas, maunya dia yang homos.
Oke, nomor 5. Tidak ada serial korelasi antara gangguan EI atau gangguan EI tidak saling berhubungan dengan EI yang lain. Lai, maksudnya opo meneh ya? Nah, nomor 5 ini maksudnya adalah kovariansi. Jadi kalau yang nomor 4 tadi varians itu bicaranya adalah di datanya, data variansi data. Kalau nomor 5 bicaranya adalah kovariansi. Nah, nanti akan saya jelaskan satu bab sendiri ini. Ini kondisi yang kita sebut dengan nama autokorelasi. Autokorelasi, di mana ini hanya terjadi pada data time series. Ya, yang dimaksud dengan serial korelasi antara EI dengan EI yang lain itu adalah EI saat ini dengan EI yang lampau, T-1. Oke, nanti akan saya ulang untuk pembahasan si asumsi nomor 5. Ya, ininya nomor 5 itu kita sebut dengan autokorelasi. Oke, nomor 6, asumsinya variabel gangguan EI berdistribusi normal. Tolong di garis bawah, di stabilo, di kotak, ditandain halamannya, diingat baik-baik sampai nanti ujian. Ujian skripsi, bukan cuma ujian ekomet ya. Bahwa asumsi regresi OLS adalah asumsi normalitas pada error atau residual, bukan pada datanya. Ingat ya, bukan pada data. Artinya apa? Ketika Anda melakukan uji, nanti ada namanya uji normalitas, yang harus diuji itu bukan datanya. Tolong yang kemarin dapat informasi bahwa data harus diuji normalitas, tolong itu dibuang ya, ingatan itu. Saya lihat materinya soalnya, terus saya nangis. Mati aku. Saya melihat materi yang diberikan kepada kalian dan ada tulisannya data diuji normalitas. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau mention lah ya, pokoknya di mata kuliah yang lalu itu ada ya. Tolong itu dihapuskan ingatannya. Ya, Vera ngakak. Ya, tolong ya, tolong. Saya nggak mau nge-mention itu siapa, cuman itu. Kalau Anda baca bahwa regresi harus diuji datanya, tolong ya. Bukannya itu tidak tepat, mungkin itu digunakan di awal-awal penggunaan regresi, ya tahun-tahun 45, tahun 50, karena namanya ilmu regresi itu berkembang. Perkembangan yang paling signifikan itu tahun 80 ketika ada Walter Enders membuat buku Econometrics for Finance tahun 81 kalau saya nggak salah ingat. Terus kemudian ada komentar, ada Kotsuyanis, kemudian yang paling kita sering pakai itu Gujarati, yang sekarang lagi in dan saya pengen kalian pakai itu bukunya Pak Waldridge, masih hidup ya orangnya, kalau Gujarati kan udah meninggal. Bukunya Waldridge itu yang paling oke untuk saat ini, itu berkembang. Ya, jadi teori tahun 40 tahun itu tuh ya jangan dipakai lagi gitu loh. Itu udah dulu ya. Yang sekarang adalah yang harus kita uji adalah normalitas residual, bukan normalitas data. Oke. Dan ini masih ada loh sampai kakak tingkat kalian tuh ujian skripsi itu masih ada. Itu kalau aku pengujinya. Wes tak kan ujian ulang. Ya, gitulah. Jadi kalau kalian tuh lihat kakak tingkat kalian kok enak ya, sekali sidang langsung lulus itu 90% ku mesake. Nah, kalau saya mulai
saya yang uji itu ya wes lah ya, mending mau ujian ulang apa baleni semester 7 gitu lah kalau saya, daripada lulus malu-maluin ya. Jadi tolong asumsi nomor 6 ini diingat baik-baik, digarisbawahi, diingat selalu bahwa pengujian normalitas adalah normalitas untuk residual. Kenapa? Yang kita jaga dalam model regresi adalah residualnya. Anda mau masukkan data model kayak apapun terserah. Bebas, orang masukkan misalnya uang saku mahasiswa dengan jumlah ayam di dumpoh gitu. Mau nggak alatnya ngolah? Mau. Bang efek. Tapi apa? Apakah sudah ada teorinya? Apakah data sudah diambil dengan benar? Apakah pengambilan sampelnya juga udah baik? Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, nah hal yang paling penting adalah pada paragraf di bawahnya itu, ya saya bacakan, dengan asumsi-asumsi di atas pada model regresi linear klasik, model kuadrat kecil OLS memiliki sifat ideal yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov. Jadi teorema Gauss-Markov ini adalah asumsi 1 sampai 6. Nah, kalau asumsi 1 sampai 6 itu terpenuhi, maka kalimat selanjutnya, metode kuadrat terkecil akan menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias. Tidak bias itu artinya apa? Artinya bahwa regresi dari sampel yang kita lakukan itu mendekati dengan kenyataan. Bahwa kalau kita pakai hanya 30 data, itu bisa merepresentasikan secara nyata kondisi se-Indonesia misalnya. Ya, paham ya? Tidak bias itu bagaimana? Tidak bias itu berarti mendekati kondisi nyata. Oke, saya ulang di sini. Metode kuadrat terkecil akan menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum atau base linear unbiased estimator disingkat dengan BLUE. Jadi kalau ada pertanyaan, BLUE itu kondisi yang bagaimana? BLUE adalah kondisi yang satu, model regresi linear parameter. 2. Model regresi tidak mengandung multikolinearitas. 3. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 4. Model regresi tidak mengandung autokorelasi. 5. Residual berdistribusi normal. 6. Expected value atas error sama dengan 0. Nah, itu asumsi 1 sampai 6, wajib hafal. Oke, nah itu dirangkum di baliknya 1, 2, 3, jadi dari asumsi 1 sampai 6, itu dirangkum menjadi, itu bawahnya itu ya, 1, 2, 3. Nah, apakah semua asumsi-asumsi itu saklek? Ya, pada kondisi tertentu. Ya, nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menghadapi asumsi-asumsi itu, bagaimana kita bisa mengujinya. Nanti uji pakai software ya. Jadi, kalau yang udah ketakutan, Bu nanti ini ngitungnya gimana, ngitung manual? Enggak. Udah ada software, kalian nggak usah ngitung pakai folio, berlembar-lembar gitu, udah nggak zamannya kok sama saya ya. Semua pakai software, dari masukin data, Excel, dan segala macam, semua pakai software. Jadi yang merasa aplikomnya kemarin dapat E, tolong ulang aplikom lagi. Nah, di bab selanjutnya ada R-square, itu nanti aja ketika saya udah bahas regresi, karena saya rasa kok terlalu dini untuk membahas R-square di sini. Oke, that's it untuk regresi pada hari ini. Ada pertanyaan?